Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Sulindar Andriatma, biasa dipanggil Andri, asal instansi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Pontianak, Latsar CPNS Bapelkes Batam, dengan tutor agenda 1 Ibu Dr. Wahyu Suprapti, Magister Manajemen, Magister Psikologi Terapan. Terima kasih Ibu bimbingan dan arahannya. Pada hari ini, hari ketiga pembelajaran distance learning, saya akan melakukan review tentang materi yang telah dipelajari, di mana pada agenda 1 ini terdapat 3 pokok materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kita akan bahas yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus atau dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pula bendera negara, yaitu sang merah putih. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Ada pula tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia yang menonjol adalah perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Terdapat pula prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia, yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara, yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Pada pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini terdapat landasan ideal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Apa itu analisis isu kontemporer? Dalam analisis isu kontemporer terdapat beberapa isu yang strategis. Yang pertama ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Pada analisis isu kontemporer juga ada teknik analisis isu, di mana di dalamnya ada memahami isu kritikal, ada teknik tapisan isu, ada teknik analisis isu, dan analisis kesenjangan dan gap analisis. Serta di dalam analisis isu kontemporer ini ada tentang modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, di mana ada 5 modal insani. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah modal emosional, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat adalah modal ketabahan. Dan di dalam modal ketabahan ini ada istilah quitter, melarikan diri dari masalah, camper, tidak sepenuh hati, dan climber, memiliki stamina yang luar biasa. Terus yang kelima adalah modal etika atau moral. Dalam modal etika atau moral ini ada 4 istilah. Yang pertama adalah integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Terus di dalam analisis isu kontemporer ini juga ada
sikap yang harus kita lakukan tentang korupsi, misalnya membangun sikap anti korupsi. Yang pertama adalah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak, menghindari konflik kepentingan dengan hubungan kerja, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Di dalam hal ini juga ada membahas sebelumnya tadi tentang narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkotika, dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama adalah untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan, dan bersifat ketergantungan. Golongan kedua, untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, berpotensi tinggi ketergantungan. Terus yang golongan ketiga, untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, berpotensi ringan. Selain narkotika tadi, ada juga golongan psikotropika, dibedakan dalam 4 golongan. Golongan pertama adalah untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, berpotensi ketergantungan. Terus golongan kedua, berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, berpotensi ketergantungan. Yang ketiga, golongan ketiga adalah berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, berpotensi sedang, mengakibatkan ketergantungan. Dan golongan 4, berhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan, berpotensi ringan, dan ketergantungan. Baik, itu tadi tentang sekilas review tentang materi analisis isu kontemporer. Terus, materi ketiga adalah tentang kesiapsiagaan bela negara. Dalam hal ini, tentunya ada beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Di situ ada tentang kesehatan jasmani dan mental, ada kesiapsiagaan jasmani dan mental, ada etika, etiket dan moral, serta ada kearifan lokal. Dalam kesiapsiagaan bela negara tentunya nanti akan ada rencana aksi bela negara, di mana di situ kita akan melakukan program rencana aksi dan penyusunan rencana aksi bela negara. Tentunya dalam kesiapsiagaan bela negara ada kegiatan kesiapsiagaan bela negara seperti baris berbaris dan tata cara upacara, terus keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan ceraka malam, serta api semangat bela negara. Dalam kesiapsiagaan bela negara tentu adanya upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara, di mana kita akan menceritakan tentang kondisi saat ini yang sedang berjalan, yang dirasakan saat ini, atau yang dalam bentuk faktual, artinya didukung dengan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi saat ini di lapangan. Dan kondisi yang kita harapkan adalah kondisi ideal yang seharusnya terjadi berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara. Setelah mendapatkan upaya kesiapsiagaan bela negara, kita akan melakukan telaah dengan menggunakan analisis, yaitu SWOT, yang biasa disebut dengan strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats tantangan atau ancaman. Setelah kita mentelaah menggunakan analisis SWOT, maka kita akan melakukan upaya peningkatan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan berdasarkan data yang ada. Baiklah, itulah tadi sekilas review tentang agenda 1, di mana terdapat 3 materi yang sudah direview. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.